Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zibril Ridho Fitrianto dari kelas KPI 1E. Di sini saya akan mereview kembali materi dasar ilmu komunikasi. Tanpa basa-basi, kita mulai saja dari materi yang pertama, yaitu definisi komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, atau communico atau communicatio atau communicer yang berarti membuat sama. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan melalui saluran komunikasi untuk menghasilkan feedback. Dalam komunikasi ada dua pihak, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator yaitu pihak yang mengirim pesan, dan komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Fun fact, dalam komunikasi itu tujuannya adalah pesan antara komunikator dan komunikan itu harus sama. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi sendiri itu memiliki beberapa periode, yaitu periode yang pertama periode retorika, yang kedua periode pertumbuhan dimulai pada abad ke-19, dan periode yang ketiga yaitu periode konsolidasi, dan yang keempat periode teknologi komunikasi, ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV, radio, dan berbagai semacamnya. Selain itu, sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia itu dalam bidang pendidikan ditandai dengan Universitas Gadjah Mada yang menjadi pionir dengan didirikannya program studi publistik dan jurnalistik. Nah, kenapa pada saat itu belum dinamakan ilmu komunikasi dan kenapa disebut publistik atau jurnalistik? Karena pada era tersebut, yaitu era Orde Baru, masih jarang terjadi komunikasi timbal balik, dan sering terjadinya itu komunikasi hanya satu arah, ya karena itu di era Orde Baru. Lalu pada era reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi dan perkembangan media massa. Dan untuk yang terakhir yaitu di era digital merubah cara berkomunikasi kita dengan adanya media sosial, internet, dan lain sebagainya. Nah, materi yang ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator ialah pengirim pesan. Lalu yang kedua yaitu pesan itu sendiri. Pesan merupakan hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa informasi, perintah, larangan, himbauan, permohonan, maupun koreksi. Nah, lalu yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan ialah penerima pesan. Lalu dalam menyampaikan pesan, terkadang kita kan memerlukan perantara. Nah, itu berada di poin ketiga, yaitu media. Media merupakan sarana menyampaikan pesan. Biasanya dapat berupa kertas maupun untuk saat ini itu biasanya sudah gawai. Nah, itu. Terus poin yang kelima, efek. Efek yang dimaksud ialah hubungan antara timbal balik yang diberikan oleh penerima pesan. Secara sederhananya adalah feedback yang dilakukan oleh komunikan kepada komunikator. Lanjut, kita akan membahas materi yang keempat, yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Komunikasi sosial, secara garis besar, fungsi komunikasi sosial yaitu yang pertama membangun konsep diri, kedua kelangsungan hidup. Dalam kelangsungan hidup ini dapat memudahkan kita untuk berinteraksi. Yang ketiga, aktualisasi. Dalam aktualisasi diri kita untuk mengekspresikan diri kita. Kita biasanya membutuhkan validasi dari orang lain di sekitar kita. Dan yang keempat, memperoleh kebahagiaan. Hubungan sosial membuat kita bahagia. Yang kelima, untuk mengatasi tekanan. Dan yang keenam, memupuk hubungan. Lanjut, kita akan membahas fungsi yang kedua, yaitu komunikasi ekspresif. Yaitu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau pikiran seseorang.
Ini seperti sebuah jendela untuk mengintip ke dalam dunia batin individu, seperti pelukis yang menuangkan perasaannya di atas kanvas. Lanjut pada fungsi yang ketiga, yaitu komunikasi ritual. Merupakan bentuk komunikasi yang unik, yang mana pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol, tindakan, dan bahasa khusus dalam konteks upacara atau ritual tertentu. Nah, komunikasi ritual itu juga bisa katakan seperti kebiasaan kita sehari-hari. Contoh sederhananya itu, sebelum kita berangkat keluar, kita selalu pamitan kepada orang tua kita. Itu juga salah satu contoh ritual. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, komunikasi instrumental, yaitu jenis komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan komunikasi ekspresif yang lebih fokus pada ekspresi perasaan, komunikasi instrumental lebih bersifat fungsional. Yang berfungsi, yang pertama yaitu memberikan informasi, kedua mempengaruhi perilaku, dan ketiga membangun hubungan, terakhir keempat untuk menghibur. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu terdapat ada 12. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversible. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, lanjut kita akan membahas hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu ada 7. Yang pertama yaitu gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi ketika salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi rusak atau mengalami gangguan. Yang kedua, gangguan semantik. Disebabkan karena kesalahan dalam memahami suatu bahasa, biasanya karena perbedaan dialek, istilah asing, dan lain-lain. Lalu gangguan psikologis disebabkan oleh kondisi mental, emosi, pikiran yang berasal dari dalam diri individu. Ini contohnya ketika kita mengajak komunikasi seseorang yang bad mood, maka nanti feedbacknya itu tidak positif, yang membuat komunikasi tidak berjalan secara lancar. Yang keempat, rintangan status. Disebabkan karena jarak sosial antara peserta komunikasi, misalnya antara bos dan karyawan. Lalu selanjutnya, rintangan fisik. Disebabkan oleh kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh, jalur transportasi yang jauh, tidak ada kantor pos. Atau rintangan fisik itu terjadi juga ketika yang diajak komunikasi itu memiliki kekurangan fisik. Itu juga termasuk rintangan fisik. Selanjutnya, rintangan kerangka berpikir. Ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang digunakan dalam komunikasi, sehingga terjadi miskomunikasi. Yang terakhir, rintangan budaya. Rintangan budaya disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, yaitu persepsi dalam komunikasi. Nah, persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio ari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dia artikan pandangan atau penilaian terhadap stimuli setelah adanya sensasi. Nah, dalam persepsi itu terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, seleksi, terdiri dari sensasi dan atensi. Nah, kita saat indera kita merasakan berbagai hal yang ada di sekitar kita, itu kan kita tidak akan bisa mempersepsi semuanya. Jadi kita menyeleksi apa yang paling menarik. Nah, lalu ke tahap yang kedua yaitu organisasi, yaitu mengumpulkan rangsangan-rangsangan tadi
menjadi satu. Lalu yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi adalah pemaknaan dari rangsangan-rangsangan yang kita rasakan sebelumnya. Lalu dalam persepsi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama persepsi terhadap lingkungan fisik dan yang kedua persepsi sosial. Persepsi lingkungan fisik lebih mudah karena objek yang dipersepsi tidak bereaksi dan hanya menanggapi sifat luar saja. Namun dalam persepsi sosial itu lebih sulit karena objek yang kita persepsi adalah manusia yang lebih dinamis dibanding lingkungan fisik. Karena dalam mempersepsi manusia, mereka juga akan mempersepsi kita. Maka dalam persepsi sosial ini bersifat interaktif. Kekeliruan dan kegagalan persepsi. Terdapat 4 kekeliruan dan kegagalan dalam persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Pesan yang disampaikan tidak utuh sehingga kita mengisi kekurangan itu dengan menafsirkan sendiri. Bisa diartikan saat kita mempersepsi, kita tidak mengartikan secara utuh tetapi hanya sesuatu yang kita anggap itu sudah mewakili. Yang kedua, halo efek, yaitu kesan diperoleh dari first sign berimbas pada kesan keseluruhan. Efek ini berpengaruh kuat pada kita dalam menilai orang lain. Yang ketiga, stereotip. Stereotip yaitu menggeneralisir orang-orang berdasarkan sedikit informasi dalam membentuk asumsi keanggotaan dalam suatu kelompok. Yang keempat, prasangka. Prasangka ini hampir sama dengan stereotip, tapi dalam prasangka dapat dikatakan stereotip merupakan komponen kognitif dari prasangka. Materi selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal terdapat unsur penting. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama labeling atau penamaan, yang kedua interaksi, dan yang ketiga transmisi. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu keterbatasan bahasa. Dalam keterbatasan bahasa, kita kadang itu tidak bisa menjelaskan apa yang ingin kita jelaskan dalam bentuk bahasa. Yang terakhir dalam unsur komunikasi verbal yaitu kata. Merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Nah, jenis komunikasi verbal itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bicara dan menulis, dan yang kedua mendengarkan dan membaca. Lanjut, kita akan membahas komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Klasifikasi pesan nonverbal. Yang pertama yaitu pesan kinestik menggunakan gerak tubuh, yang kedua pesan fasial menggunakan mimi wajah, yang ketiga pesan gestural menggunakan sebagian anggota tubuh, yang kelima pesan postural menggunakan seluruh anggota badan, yang kelima pesan prokesmik yaitu dari jarak dan ruang, yang kelima pesan artifaktual melalui penampilan, dan pesan paralinguistik, dan terakhir pesan sentuhan dan bau-bauan. Fungsi pesan nonverbal yaitu untuk repetisi, mengulangi gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Lalu kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Yang kedua, komplemen, melengkapi dan memperkaya pesan makna. Yang terakhir, aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contoh komunikasi nonverbal yang pertama dalam contoh sentuhan, contohnya saat kita bersalaman, berpelukan, atau memukul seseorang. Lalu yang kedua yaitu contoh gerakan tubuh. Ini contohnya sikap tubuh seperti isyarat atau ekspresi wajah. Yang ketiga contoh vokalik. Ini berhubungan dengan nada bicara. Jadi biasanya kalau kita marah itu nadanya sedikit lebih tinggi, atau kalau sedih kita nadanya rendah. Yang terakhir kronemik.
yaitu penggunaan waktu. Ah, 白線はみ出したら地獄ね。子供の時でしょ。おはようございます。おはよう。学校で何かあった？どうしたの？化け物っていうかさ。湊、それ誰に言われた？ Dari trailer yang kalian lihat tadi, saya akan membahas film yang berjudul Monster yang dirilis pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Hirokazu Koreeda. Film ini menceritakan kehidupan anak laki-laki bernama Minato yang mulai bertindak aneh hingga ibunya mencari tahu alasan dibalik perubahan anaknya tersebut. Nah, secara garis besar, alur pada film ini diulang selama 3 kali dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang ibunya, yang kedua dari guru Minato, dan yang terakhir dari Minato itu sendiri. Nah, dari ketiga sudut pandang itu, mereka memaknai apa yang mereka lihat itu dengan pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena latar belakang mereka dan juga pengalaman mereka. Ini sama seperti pada materi persepsi, yaitu setiap orang mempersepsi atau memaknai setiap hal yang mereka lihat, mereka rasakan itu sesuai dengan latar belakang mereka atau dengan pengalaman mereka. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.